Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wafi selaku praktikan pengajian stok. Praktikan praktikum pengajian stok dengan NIM 1950 8010 11111027, kelas pengajian stok M03, nomor absen 10, alamat email ahmadwafi@sdn.ub.ac.id. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum yang kelima, yaitu metode surplus produksi. Berikut merupakan tugasnya. Yang pertama yaitu carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna silip kuning atau Tunus albacares di UPT PPP Tambaran Kabupaten Pacitan menggunakan metode Saeffer dan Fox. Buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Di sini juga sudah disajikan datanya. Langsung saja. Yang pertama yaitu perhitungan menggunakan metode Saeffer. Di sini disajikan datanya. Langkah yang pertama yaitu melakukan perhitungan regresi dengan cara yaitu pada insert, pada data, lalu klik data analisis, lalu pilih regression. Pada input Y kita pilih yang CPU-E, yang input X range kita pilih yang effort. Lalu kita pilih output, lalu kita pilih tabel, kita masukkan di sini. Lalu oke. Lalu akan muncul data seperti ini. Ini diketahui data intercept dengan nilai 1,224, lalu X variable dengan nilai min 0,0008, di mana intercept yaitu nilai A dan X variable yaitu nilai B. Lalu yang harus kita cari selanjutnya yaitu persamaannya, di mana persamaannya yaitu C sama dengan AF plus B, C sama dengan AF plus BF kuadrat. Di mana A sudah diketahui yaitu 1,224, kita masukkan di sini. Lalu B sama dengan min 0,00082, kita masukkan di sini. Setelah itu kita mencari data FMSY atau EOPT dengan rumus min A per 2 kali B. Lalu kita mencari juga YMSY atau COPT dengan rumus min A kuadrat dibagi 4B. Di mana FMSY kita masukkan rumusnya yaitu min A, min M, min A, kita klik min, lalu kita klik ini A, dibagi 2 dikali M dikali B, yaitu min 0,0008. Lalu enter, maka hasilnya yaitu 745,4 atau 745. Lalu YMSY-nya yaitu kita masukkan rumusnya yaitu min A kuadrat dibagi 4B. Langsung saja kita masukkan itu min 1/4 dikali A yaitu 1,224, lalu dipangkat 2 dibagi M dibagi B yaitu min 0,0008. Lalu hasilnya yaitu 456,3324. Lalu selanjutnya kita masukkan saja nilai MSY-nya di sini 7,45, masukkan ke sini. Lalu COPT YMSY-nya 456,3324, kita masukkan ke sini. Lalu selanjutnya kita mencari nilai UOPT atau UMSY, yaitu rumusnya FMSY dibagi YMSY. Mohon maaf, kebalik. YMSY dibagi FMSY. Jadi kita masukkan di mana YMSY yaitu 456 dibagi
FMS-nya yaitu 745. Lalu hasilnya yaitu 0,6125. Lalu kita cari juga nilai JTB-nya. Nilai JTB-nya kita cari menggunakan rumus 0,8 dikali YMSY. Lalu dapatkan hasil yaitu 365,0659. Lalu TP-nya kita cari dengan rumus. TP-nya itu rumusnya yaitu rata-rata dibagi JTB dikali 100%. Benar rata-ratanya yaitu 382 dibagi JTB-nya itu 365, jangan lupa dikurung, lalu dikali 100%. Hasilnya yaitu 104,626,9079. Dari nilai TP ini, maka dapat disimpulkan keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Setelah itu kita mencari nilai S-tonnya menggunakan rumus C sama dengan 1,22438 kali F plus 0,00813 kali F kuadrat. Di mana kita masukkan dulu nilai effort slip-nya didapatkan dari data yang sebelumnya, yaitu ini effort slip-nya. Lalu dari nilai effort slip itu kita hitung C-tonnya menggunakan rumus ini. Kita masukkan saja 1,22438 dikali F, F-nya yaitu 1165, tambah min 0,0008213 dikali F-nya yaitu 1165 dikuadratkan. Maka hasilnya yaitu 311,7138. Itu juga nilai data yang selanjutnya dihitung juga sampai yang paling bawah. Setelah itu kita membuat grafik dan didapatkan grafik sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis MSY tuna sirip kuning di UPT PPP Tambaran Kabupaten Pacitan dapatkan hasil tangkapan maksimum lestari YMSY sebesar 456,3324 ton per tahun, dengan upaya penangkapan maksimum lestari FMSY sebesar 745 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperolehkan JTB, yaitu sebesar 80% dari EMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 365,0659 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan pada tahun 2011 sampai 2020 termasuk ke dalam kategori overexploited, yaitu upaya penangkapan. Oleh sebab itu, upaya penangkapan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Selanjutnya kita mencari menggunakan metode Fox. Perbedaannya yaitu pada metode Fox kita learn-kan dulu data CPU-nya. Caranya yaitu dengan klik learn, lalu masukkan datanya, yaitu 0,011, lalu enter. Begitu juga data yang di bawahnya bisa kita tarik saja. Setelah itu kita mencari data regresinya, menghitung data regresi dengan cara masuk ke data, lalu data analisis, lalu regression, oke. Pada year range kita menggunakan lansip CPUE, lalu pada input X range kita menggunakan data effort, lalu oke. Lalu bakalan muncul data regressionnya seperti ini, di mana diketahui nilai intercept-nya yaitu 1,68 dan X variable-nya yaitu min 0,004.
di mana intercept-nya yaitu nilai A 1,68, lalu B yaitu nilai X variable yaitu nilai B sebesar min 0,004. Lalu kita masukkan ke perhitungan ke persamaannya yaitu C sama dengan F eksponen dikali A plus B dikali F, di mana kita masukkan saja nilai A-nya di sini 1,684535, lalu kita masukkan juga nilai B-nya sebesar min 0,0004 0165. Selanjutnya kita menghitung YMSY-nya dengan rumus min 1 per B dikali eksponen dari A min 1. Langsung kita cari saja. Kita masukkan min 1 per B, B-nya yaitu sebesar min 0,00040 dikali eksponen dari A min 1, yaitu 1,6845 dikurangi 1. Maka didapatkan hasil yaitu 493,676. Lalu kita cari juga nilai FMSY-nya dengan rumus min 1 bagi B. Langsung saja kita masukkan, sama dengan min 1 dibagi B-nya itu min 0,004, maka dia dapatkan hasil 248,9 atau 249. Selanjutnya kita mencari data effort slip-nya, data Cheston. Dari data effort slip-nya itu datanya kita dapatkan dari data yang ini. Nah, data itu kita masukkan ke sini, jangan lupa diurutkan tadi datanya menggunakan rumus C sama dengan F eksponen C sama dengan F eksponen dikali 1,68455 ditambah min 0,004065 dikali F. Lalu didapatkan, kita masukkan saja X eksponennya yaitu F dikali F-nya yaitu 1165 dikali eksponen dari A-nya yaitu 1,684535 ditambah min 0,004065 dikali F yaitu 1165. Maka didapatkan hasil yaitu 58,3. Begitu juga dengan data di sampingnya. Di bawahnya kita hitung juga sampai yang terakhir. Lalu kita cari juga data FMSY-nya. Mohon maaf, data FS. Lalu kita masukkan data FMSY di sini kita masukkan ke sini, lalu YMSY-nya juga kita masukkan ke sini, lalu kita mencari data UMSY-nya, yaitu dengan cara F dibagi Y, yaitu F-nya sebesar 249 dibagi Y-nya yaitu 493,676. Maka didapatkan hasil yaitu 0,5. Lalu kita cari nilai JTB-nya, rumusnya itu 0,8 dikali Y. Kita masukkan saja 0,8 dikali Y sebesar 493,676. Maka didapatkan hasil yaitu 394,9408. Lalu kita mencari nilai TP-nya. Nilai TP-nya rumusnya yaitu nilai rata-rata dibagi dengan JTB, yaitu nilai rata-ratanya sebesar 381, yang ini nih, 381,957 dibagi 394 dikali 100%. Maka didapatkan yaitu 96,7 atau 97%. Dari data TP tersebut, maka dapat ditimbulkan yaitu fully exploited rate yang berkisar antara 75 sampai 100%, di mana keadaan stok sumber daya sudah tereksploitasi
tadi nilai MSY. Peningkatan jumlah upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan, walaupun jumlah tangkapan masih bisa meningkat karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan. CPUE pasti akan menurun. Setelah itu kita buat grafik. Grafiknya akan muncul seperti ini. Maka dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis MSY tuna silip kuning di UPT PPP Tamparan Kabupaten Pacitan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari YMSY sebesar 493,676 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum lestari FMSY sebesar 249 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB yaitu sebesar 18% dari MSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 394,9408 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan dari tahun 2011 sampai 2020 masuk ke dalam kategori fully exploited, yaitu oleh sebab itu peningkatan jumlah upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan, walaupun jumlah tangkapan masih bisa meningkat karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.